Baik, jadi 5 tadi yang wajib puasa. Tengok diri kita, apakah kita Islam? Ya. Apakah kita tadi mukallaf? Tengok dulu, saya waras atau tidak? Waras berarti mukallaf. Balik atau tidak? Yang ketiga, apakah dia sanggup atau tidak? Dia umur masih muda, kesehatan masih ada, ibu ini tidak hamil, tidak menyusui. Walaupun hamil menyusui, belum tentu dia tak sanggup, bisa jadi dia sanggup. Perempuan yang hamil menyusui beda-beda keadaannya. Dia tahu keadaan dia, dan keadaan itu tak boleh ringan-ringankan. Wah, bukannya lemah kali yang Ustaz. Tak, betul tak? Jangan kita macam-macamkan diri kita ini ibadah. Nah, itu 3. 4 apa lagi? Ada kesehatan. Orang sehat yang wajib puasa. Artinya orang sakit boleh tidak puasa. Dan yang kelima, dia mesti mukim. Artinya dia tidak dalam keadaan safar. Kalau dia safar, dia tak wajib puasa. Tak wajib puasa safar bukan tak boleh puasa. Tapi tak wajib itu beda tu. Tak wajib sama tak boleh. Kalau dia berpuasa juga, silakan, ada masalah. Safar maksiat ini tak boleh. Safar maksiat apa? Dia mau pergi ke Bali. Ngapain ke Bali? Niatnya udah buruk. Dia milihnya Bali tempat wisata karena memang dia pengen melihat aurat perempuan di sana. Dia milihnya itu. Nah, padahal di Sumbar ada juga tempat pantai, tapi dia tak milih Sumbar, dia lebih milihnya Bali. Karena dia tahu di Bali banyak yang bisa dilihat. Maka safarnya namanya safar maksiat. Setiap langkah dia dosa dan dia tidak boleh mendapatkan keringanan ibadah. Tidak boleh mengqasar sholat, tak boleh menjamak sholat, dan tidak boleh membatalkan puasanya dengan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurut wujubil as-sawmi khamsatun. Syarat-syarat wajibnya puasa ada 5. Artinya kalau 5 hal ini tidak ada, maka orang itu tak wajib puasa. Nah, jadi tengok diri kita kira-kira masuk atau tidak dalam satu daripada 5 ini. 1. Al-Islamu, Islam. Sudah pasti ya. Artinya orang kafir mengapa tidak wajib puasa? Ya, dia ngapain puasa ya? Orang dia masuk neraka juga, untuk apa dia puasa ya? Lalu orang kafir itu ibadahnya tidak ada yang bermanfaatkah? Ibadah orang kafir itu dia tidak ada dihitung ibadah. Dia kalau mau dihitung ibadah bernilai pahala, dia mesti login dulu ke dalam dasar. Mesti syahadat. Jadi kalau dia bantu orang dengan sedekah dan segala macam, sebagian ulama mengatakan kalau orang kafir memberi, maka dia akan dapat balasan dunia, tapi tidak dapat balasan akhirat. Di dunia dia mungkin dapat kemudahan hidup dengan membantu orang, balasan dari Tuhan seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk pahala tidak. Karena kalau mau dijadikan pahala dia mesti syahadat dulu. Nah, gitu. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah taklif. Orang itu mesti mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu balik, berakal, itu mukallaf. Balik artinya dia sudah dewasa, laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, atau kalaupun belum pernah mimpi basah dan haid, umurnya sudah sampai 15 tahun. Jadi untuk anak-anak apa disuruh puasa, kita mendidik dia supaya jangan sampai ketika wajib nanti dia canggung untuk puasa. Sama seperti sholat juga demikian. Rasulullah nyuruh anak sholat umur 7 tahun. Tapi anak umur 7 tahun belum wajib sholat. Kita membiasakan dia, karena anak umur 7 tahun itu sholatnya bukan karena Allah, dia sholatnya karena ibunya marah-marah. Di tahap awal memang begitu. Bapaknya kalau tak marah dia tak sholat, gak apa-apa, dia sholat karena bapaknya bukan karena Allah. Menurut waktunya karena Allah. Pelan-pelan kita didik sampai umur 15 tahun, harapan kita dia udah sholatnya karena Allah. Nah, kita butuh proses panjang. Puasa juga demikian. Nah, akal sehat artinya apa? Akal sehat dia tidak gila, dia tidak autis, dia tidak pikun, dia tidak pingsan. Nah, maka ini orang wajib puasa. Nah, dia tidak gila, kalau gila berarti akalnya tak sehat. Termasuk autis, walaupun tidak gila, tapi akalnya juga tidak sehat.
Pikun, pikun itu bisa pikun yang permanen, bisa pikun yang tak permanen. Kalau pikun permanen ya dia lupa terus, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Kalau tidak permanen, datang-datangan, kadang pikun, kadang dia tidak pikun. Nah, maka kalau kita punya ibu di rumah yang udah tuanya sepuh sekali, kadang bisa pikun, bisa tak pikun. Begitu dia pikun, dia tak wajib puasa. Sholat juga demikian. Nah, ada ibu-ibu pikun, misalkan saya almarhum nenek saya sholat 1 rakaat. Ayah saya stres dengan nenek saya itu karena kok sholat itu masa 1 rakaat. Mana ini katanya? Saya bilang ini tidak pikun, dia nggak wajib sholat lagi. Nah, cuma kalau dia mau sholat dibiarin aja, mau 1 rakaat, mau setengah rakaat. Tiba-tiba sholat tak baju dia, keranjang bulan dia sholat, bajunya dibuka. Dia perempuan, dia udah pikun, ngapain distreskan lagi? Dia nggak wajib lagi sholat. Nah, puasa juga demikian. Akal sehat. Nah, kalau akal tak sehat, maka tak wajib untuk, berarti dia tidak mukallaf. Kalau tidak mukallaf, tidak wajib puasa. 2. Islam balik. Nah, Islam mukallaf. Mukallaf ini bagaimana menentukan orang mukallaf atau tidak? Mukallaf itu artinya hukum agama itu sudah jatuh pada dia. Kalau dia bunuh orang, dia berdosa. Anak kecil 7 tahun bunuh orang, dia tak ada dosa. Mengapa? Karena dia tidak mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang beban agama sudah jatuh pada dia. Tak sholat, dia berdosa. Ada uangnya, dia mesti berangkat haji, umroh. Nah, itu yang kedua. Wasalisu, yang ketiga adalah al-itaqatu, ada kemampuan. Berarti ada pengecualian bagi orang yang tidak mampu. Baik tidak mampu secara syariat, tidak mampu secara syariat apa? Bisa jadi dia uzur syar'i. Uzur syar'i apa? Haid, nifas, itu uzur syar'i. Atau disebabkan karena fisiknya yang tidak mampu. Kenapa? Bisa jadi karena dia terlalu tua, sepuh, sangat sepuh. Loh, kalau dia tak mampu, Ustaz kan bisa dia ganti lagi. Kalau orang sepuh yang boleh tidak puasa dan langsung bayar fidyah tanpa mengqadha puasanya, orang yang karena tuanya dia tak mampu puasa. Karena tua itu tak mungkin dia muda lagi. Tapi kalau karena sakit dia muda, macam saya masih muda, sakit saya, harapannya saya beberapa hari kemudian saya sembuh. Maka saya ketika sembuh wajib mengganti puasa saya. Maka saya tak bayar fidyah. Paham ya? Tapi kalau tua renta, tak mampu puasa karena tuanya tadi, langsung bayar fidyah hari itu juga. Boleh dia bayar fidyah hari itu juga. Aku tak bisa puasa, bayar 1 mud, bayar. Diqadha kan? Tidak diharapkan yang mengqadha. Kenapa tak diqadha? Karena dia tak puasa karena tuanya. Orang yang tak puasa karena tuanya tak mungkin dia balik muda lagi. Nah, begitu beda kalau orang sakit. Saya sakit, habis lebaran jadi saya sembuh. Maka kalau saya tak puasa karena sakit, saya ganti, tak perlu bayar fidyah. Nah, begitu dia. Jadi ada itokoh, kesanggupan. Bisa jadi karena tuanya dia tak sanggup, bisa jadi karena wa minha syiddatul ju' wal atas. Dia puasa di pertengahan sampai kepada batas akhir kemampuan dia menahan tak makan dan minum. Dia sehat. Tadi pagi bagainya main sana main sini, tengah hari yang berpingsan dia. Berarti dia sudah sampai kepada ambang batas kemampuan dia untuk menahan diri. Maka dia batalkan puasanya. Dia mati Ustaz, mati motor, berdosa matinya, bukan mati pahala itu. Nah, jadi jangan anak-anak kalau udah memang nampak, tapi kita lah menilai, jangan dia disuruh menilai diri dia ya. Nanti kalau dia menilai diri dia, mau aku udah tahan lagi, udah mau mati rasanya kan. Ya kita nengok kan anak-anak, iya mati apa kalau dia bibir kamu masih belum lagi, kan kita bisa lihat. Udah pucat nampak kita, ini bisa pingsan anaknya, suruh batalkan puasa dia. Tapi jangan dia menilai. Tapi orang dewasa dia menilai dirinya sendiri.
Orang dewasa dia boleh menilai dirinya sendiri. Dia yang tahu. Dia udah sampai pada batas akhir atau belum. Boleh nggak konsultasi dengan dokter? Konsultasi dengan dokter jika berkaitan dengan kesehatan. Misal, Pak dokter, saya oke. Boleh nggak saya tak puasa? Tapi saya bisa nih sebenarnya puasa. Kata dokter, Pak, Bapak ini masa perawatan. Memang Bapak tak sakit kalau Bapak puasa, cuman sembuhnya mah Bapak ini bakal lama. Tapi itu yang boleh memutuskan siapa? Dokter. Nah, boleh Bapak ini. Nah, kata dokternya, Pak, Bapak ini dalam kondisi penyembuhan Pak ya. Jangan puasa dulu selama seminggu. Setelah seminggu batal puasa. Loh, kenapa saya kalau puasa saya sanggup? Iya, Bapak sanggup puasa, tapi proses penyembuhan Bapak jadi batal. Rusak jadi proses penyembuhannya. Penyakit Bapak tak hilang. Nanti setelah sebulan balik lagi penyakitnya. Itu keputusan dokter. Maka kita boleh tak puasa dengan keputusan dokter itu. Nah, begitu dia. Jadi ada orang berpuasa, bolehkah dia membatalkan puasanya kalau dia sudah sampai batas akhir kemampuan menahan diri? Dia mengukur diri dia. Ini kalau saya lanjutkan saya bisa kenapa-kenapa ini. Nah, dia batalkan puasanya. Nah, tapi kalau anak-anak ya kita tengoklah, karena dia kan belum lagi puasa. Wa minha diantara masalah juga al-ishtighal bi amalin yashukku ma'ahu shawm jiddan. Ada orang dapat pekerjaan, kebetulan hari itu kerjanya sangat berat, yang dia tak mungkin bisa mengerjakan itu kalau dia berpuasa. Kebetulan bapak ini misalkan kerja bangunan, oke? Kebetulan hari itu pas mengatap. Di hari itu kebetulan bagian atap. Maka bolehkah dia tak puasa? Boleh, kalau dia tak mampu mengerjakannya. Kalau dia tak mampu, milih mana? Kalau milih tetap puasa atau milih kerja, kan itu? Dia tetap milih kerja. Kenapa? Ada nafkah orang yang harus dia pikirkan. Dia harus mendahulukan nyawa orang yang dia kasih nafkah. Nah, dia dahulukan kerja, puasanya batal. Kenapa? Karena pilihan dia cuma dua, puasa atau tak kerja. Kalau dia puasa, dia tak kerja, atau dia batalkan puasanya agar dia bisa kerja. Tapi ada orang kuat, jangankan mengatap, gaji sumur pun dia tahan. Ayo udah nih kalau boleh batalkan puasa. Paham maksudnya Pak ya? Nah, maka orang yang seperti ini, misalkan dia hari ini dia kerja dia kan ada kerja yang gali bor sumur itu kan berat aja kerjanya untuk muter-muter. Dia dapat orderan misalkan, maaf, dapat orderan dia besok. Bolehkah dia tak puasa dari paginya? Dia tetap sahur, dia tetap berpuasa. Kapan dia membatalkan puasanya? Jika pekerjaan itu betul-betul jadi dan dia tak sanggup mengerjakannya, baru dia batalkan puasanya. Gak boleh, aku nampaknya kerjaku berat ada di pusat, aku tak puasa lah selama pagi aja lah, gak boleh. Nah, musafir juga begitu. Musafir, aku mau sumber dari Ustaz. Ya terus, aku tak puasa lah, karena aku musafir, aku boleh tak puasa, ya. Tapi tak puasanya jika perjalanannya sudah ditempuh. Dalam perjalanan dia batalkan puasa. Gak boleh dia dari sahur itu memang sengaja tak sahur. Gak boleh. Kenapa? Bisa jadi tak jadi dia pergi hari itu. Bisa jadi ternyata entah apa yang terjadi, dia tak bisa pergi kemana-mana. Nah, maka dia tak jadi puasa. Gimana ceritanya? Apa alasan dia tidak puasa? Nah, begitu dia. Jadi syarat yang ketiga, wajib puasa jika ada kemampuan. Banyak orang tak mampu karena usianya lanjut, terlalu tua, karena lapar yang bersangatan. Yang ketiga, karena pekerjaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan dikerjakan kalau sambil puasa. Seperti orang yang mungkin ya lagi bangunan dan lain-lain. Nah, banyak. Termasuk juga
dirinya, mengkhawatirkan anaknya. Kalau dia lanjut puasa, dia apa? Dia khawatir anaknya nanti kenapa-kenapa atau dirinya kenapa-kenapa. Maka dia boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Dia anggap dia tidak sanggup berpuasa. Jadi tidak sanggup itu banyak contohnya. Sakitkah? Apakah karena tua kah? Apakah karena hamil atau menyusui kah? Nah, itu banyak alasannya. Termasuk juga safar. Orang yang safar, bolehkah dia membatalkan puasanya? Boleh. Nanti akan kita bahas. Yang keempat, wajib puasa jika orang itu dalam keadaan sehat. Pertama Islam, yang kedua dia mukallaf, yang ketiga dia mampu, yang keempat dia sehat. Artinya kalau dia sakit, dengan sakit itu ada tiga keadaan. Satu, jika puasa yang tak sakit jadi sakit, maka dia boleh tak puasa. Yang dua, sakitnya dikit. Kalau puasa sakitnya jadi kuat, dia boleh tak puasa. Yang ketiga, gara-gara puasa lama sembuh, boleh tak puasa. Yang tiga ini. Bapak ini biasa aja tidak sakit. Tapi kalau dia diyakini kalau dia puasa mahnya kambuh. Karena sebenarnya bapak ini punya penyakit mah. Terlambat aja dia makan, maka dia langsung guling-guling sakit mah. Maka kalau dia tak puasa tak ada sakit. Kalau puasa sakit, nah dia boleh tak puasa. Ada orang lagi sakit tapi sakitnya tidak parah, sakit-sakit dikit. Tapi kalau dia tak puasa, bakal sakitnya makin kuat. Nah, dia boleh tak puasa. Atau tadi saya katakan ada orang sakitnya memang sudah tak begitu kuat, tapi ini bapak sedang proses masa penyembuhan. Nah, dia boleh tak puasa. Nah, begitu dia. Yang kelima, wajib puasa bagi orang yang mukim. Apa itu mukim? Orang yang tidak musafir disebut dengan mukim. Mukim lawan daripada kata musafir. Orang musafir tak wajib puasa. Musafir yang mana? Satu, syarat musafirnya jaraknya sampai boleh mengqasar salat, berarti dia boleh untuk dia puasa. Berarti 90-an kilo perjalanan. Yang kedua, boleh musafir mendapatkan keringanan jika perjalanannya adalah perjalanan bukan maksiat. Kalau perjalanan maksiat, maka tak boleh dapat keringanan. Maksiat apa? Misalkan dia mau melacur di luar kota, maka perjalanannya perjalanan maksiat. Dia tak boleh mengqasar salat, dia tak boleh menjamak salat, dan dia tak boleh untuk membatalkan puasanya. Karena perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Yang boleh perjalanan ibadah dan perjalanan yang dibolehkan. Perjalanan ibadah apa? Misalkan dia haji, umrah, itu namanya safar ibadah. Atau safar yang mubah. Contoh apa? Kondangan ke luar kota, dinas kerja luar kota, itu perjalanan yang dibolehkan. Yang ketiga ada namanya safar maksiat, ini tak boleh. Safar maksiat apa? Dia mau pergi ke Bali. Ngapain ke Bali? Niatnya udah buruk. Dia milihnya Bali tempat wisata karena memang dia pengen melihat aurat perempuan di sana. Dia milihnya itu. Nah, padahal di Sumbar ada juga tempat pantai, tapi dia tak milih Sumbar, dia lebih milihnya Bali. Karena dia tahu di Bali banyak yang bisa dilihat. Maka safarnya namanya safar maksiat. Setiap langkah dia dosa dan dia tidak boleh mendapatkan keringanan ibadah. Tidak boleh mengqasar salat, tak boleh menjamak salat, dan tidak boleh membatalkan puasanya di tengah jalan. Nah, maka hati-hati. Kalau dia mati, berarti dia mati dalam perbuatan maksiat. Atau tertabrak dia jatuh pesawatnya, mati dia mati maksiat. Baik, jadi 5 tadi yang wajib puasa. Tengok diri kita. Apakah kita Islam? Iya. Apakah kita tadi mukallaf? Tengok dulu. Saya waras atau tidak? Waras berarti mukallaf. Balik atau tidak? Yang ketiga, apakah dia sanggup atau tidak?
dia umur masih muda, kesehatan masih ada, ibu ini tidak hamil, tidak menyusui, walaupun hamil menyusui belum tentu dia tak sanggup, bisa jadi dia sanggup. Perempuan yang hamil menyusui beda-beda keadaannya, dia tahu keadaan dia, dan keadaan itu tak boleh diringankan. Wah, bukannya lemah kali yang Ustaz, tak betul lah. Jangan kita manja-manjakan diri kita, ini ibadah. Nah, ketiga, empat apalagi ada kesehatan. Orang sehat yang wajib puasa. Artinya orang sakit boleh tidak puasa. Dan yang kelima, dia mesti mukim. Artinya dia tidak dalam keadaan safar. Kalau dia safar, dia tak wajib puasa. Tak wajib puasa safar bukan tak boleh puasa. Tapi tak wajib itu beda tuh. Tak wajib sama tak boleh. Kalau dia berpuasa juga, silakan, ada masalah. Berdosa, yang berdosa puasa bagi yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas tak boleh beribadah. Nah, kecuali ibadahnya tak boleh ibadah yang membutuhkan suci, yaitu puasa, sok puasa, ibadah sholat, baca Quran dan lain-lain. Baik.